Selamat datang di modul ke-10 dengan topik Behavioral Modeling dari materi program Design Methods. Di modul ke-10 ini kita akan membahas beberapa subtopik. Yang pertama adalah Introduction ke Behavioral Modeling, kemudian yang kedua adalah Behavior Model, dan yang ketiga adalah Interaction Diagram. Dan keseluruhan materi dari modul ke-10 ini diambil dari textbook dengan judul Systems Analysis and Design, an Object-Oriented Approach with UML. Terdapat beberapa capaian yang diharapkan setelah kita mempelajari materi modul ke-10 ini. Yang pertama adalah kita diharapkan agar dapat mampu menganalisis suatu requirement dari sebuah sistem. Kemudian yang kedua adalah kita diharapkan agar mampu memberikan suatu solusi untuk suatu sistem menggunakan behavioral modeling dengan sequence diagram. Oke, jadi pada materi modul 10 ini kita akan fokus pada behavioral model, di mana behavioral model ini membantu kita untuk membuat sebuah model yang mampu merepresentasikan perubahan-perubahan data yang terdapat pada objek seiring dengan berjalannya waktu. Jadi perbedaan antara behavioral model dengan model-model sebelumnya adalah bahwa di behavioral model ini kita fokus pada perubahan waktunya nih. Untuk istilah teknis pada behavioral model ini kita sebut sebagai time-based ordering. Jadi di sini kita akan berfokus pada bagaimana suatu objek melakukan action atau melakukan message passing, memberikan informasi ke objek-objek lain seiring dengan berubahnya waktu. Nah, untuk melakukan pembuatan representasi atau modeling terhadap data yang berubah seiring dengan berubahnya waktu, ini kita bisa menggunakan suatu diagram yang namanya adalah sequence diagram. Jadi di sequence diagram ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah aktor, kemudian yang kedua adalah objek. Jadi dan aktor dan objek ini sifatnya setara. Jadi kita bisa memilih apakah kita mau menggunakan aktor atau objek ya. Kalau aktor itu contohnya seperti manusia, customer, kemudian seller, customer service, dan lain sebagainya. Sedangkan objek ini bisa berupa suatu sistem ya, sistem yang lebih kecil seperti objek database dan lain sebagainya. Kemudian ada juga objek lifeline dan objek execution occurrence. Lifeline ini menggambarkan di mana execution occurrence ini bisa kita letakkan dalam suatu sequence diagram. Jadi execution occurrence ini adalah di mana suatu objek dapat mengirimkan pesan satu atau action satu kepada objek yang lainnya. Kemudian komponen berikutnya adalah message. Jadi message ini adalah suatu informasi yang dipassing atau diberikan kepada objek satu dengan objek yang lainnya. Di mana message ini juga bisa kita kembalikan dari objek yang tadinya mendapat pesan, kemudian dikembalikan kepada pengirimnya atau disebut sebagai return value. Kemudian selain itu terdapat juga komponen yang bernama guard condition, yang artinya adalah suatu message hanya bisa dipassing atau dikirimkan jika dia memenuhi suatu kondisi. Misalnya kita akan mengirim message yaitu melakukan pembayaran, maka kita bisa menggunakan yang namanya guard condition untuk mengecek nih kira-kira saldo ini memenuhi. Seandainya saldonya memenuhi, maka dapat dilakukan message passing berupa melakukan pembayaran. Kemudian komponen berikutnya adalah object distraction. Jadi object distraction ini melambangkan di mana suatu objek tidak lagi melakukan message passing. Dan ini dilambangkan dengan simbol X yang disebut sebagai object distraction. Kemudian yang terakhir adalah komponen frame. Komponen frame ini adalah suatu kotak di mana keseluruhan objek dari interaction diagram ini dimasukkan ke dalam frame ini, sehingga frame ini mengindikasikan suatu scope atau konteks dari sequence diagram yang digambarkan. Nah, kemudian beberapa langkah yang dapat digunakan untuk membuat sebuah sequence diagram
Yang pertama adalah kita harus mengirim pesan dari satu objek ke objek lain, harus urut dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Sehingga untuk objek atau pesan yang berada di pojok kiri atas itu adalah objek atau pesan pertama yang menginisiasi alur dari sequence diagram. Sedangkan objek atau pesan yang berada di paling bawah dari sequence diagram itu menandakan message yang paling akhir terjadi di dalam sequence diagram. Kita ambil suatu contoh dari case, yaitu katakanlah ini adalah bagian dari sistem di e-commerce di mana terdapat 3 objek, yaitu yang pertama adalah aktor customer, yang kedua adalah aktor salesperson, dan yang ketiga adalah database customer. Jadi ini adalah suatu konteks dari sequence diagram, yaitu submit order use case, di mana prosesnya itu diinisiasi oleh aktor customer, di mana customer melakukan message passing, yaitu melakukan operation submit order request kepada salesperson. Kemudian dari salesperson dia melakukan suatu operation, yaitu dengan cara melakukan message passing. Yang dipassing itu adalah information berupa operation submit credit request. Kemudian submit credit request ini dikirimkan kepada objek database customer. Kemudian katakanlah di kasus ini request ini kemudian di-reject nih oleh database customer. Maka dari itu customer akan mengembalikan pesannya kepada salesperson dengan menginformasikan bahwa kredit cardnya ditolak ya, atau kredit denied. Kemudian message terakhir pada sequence diagram ini, yaitu salesperson mengirimkan informasi kembali kepada customer, di mana dia memberitahu customer bahwa order telah di-reject. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa dengan menggunakan sequence diagram, kita bisa menggambarkan proses bisnis, di mana proses bisnis ini melibatkan beberapa objek yang interaksinya ini urut oleh waktu ya. Jadi istilahnya adalah time-based ordering. Dan salah satu cara membuat modelnya adalah dengan menggunakan sequence diagram. Baik, sekian materi dari modul 10 tentang behavioral model dari materi program design methods.